selamat pagi Rakes. Pagi. Senang sekali bertemu lagi di sesi yang kedua ini. Sebelumnya kita kan melanjutkan sesi hari ini. Gimana kabarnya sejak pertemuan kita yang kemarin? Kabarnya lebih baik lah Mbak. Oke, lebih baik ya. Pada sesi sebelumnya kamu kan bercerita nih tentang konflik yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Hari ini aku ingin ngajak kamu untuk memahami lebih dalam apa yang kamu rasakan dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan di situasi ini. Apakah kamu bersedia? Bersedia Mbak, bersedia. Oke. Kalau mengingat kembali nih ke situasi yang kamu rasain dengan pasanganmu, apa yang kamu rasain tadi? Situasi yang dirasakan saat ini sih lebih ke, kalau dari akunya ya Kak ya, lebih berusaha memaklumin semua usaha dan kesibukan dia sih. Saat ini gitu ya? Oke, kamu merasa sedih nggak? Atau capek atau gimana memaklumin ini? Sedih sih ada, tapi kalau capek sepertinya enggak sih Mbak, karena juga saya tahu dia nggak bermaksud seperti itu gitu. Dia melakukan seperti itu pun juga demi masa depan, jadi ya cuman ngerasa sedih aja sih. Tapi nggak yang keberatan sama aktivitas yang dia lakuin sekarang ya? Yang awal-awal keberatan sih Mbak, cuman setelah pertemuan kita kemarin yang terakhir itu aku jadi lebih mungkin lebih banyak mikir lah, kayak coba aku memposisikan diriku di dia tuh kayak gimana, terus kayak kira-kira kalau misalnya posisiku kayak dia aku bakalan ngambil langkah apa ya. Jadi berusaha memahami dari point of view-nya dia terlebih dahulu sih Mbak. Jadi kayak ya sedih, tapi aku juga ikut ngerasain apa yang dirasain gitu. Oke. Pasti sedih ya kalau rasanya kayak gimana ya, bukan ditinggal terus juga sih tapi lebih maklumin gimana kesibukan pasangan kita, sedangkan kita sendiri ini juga kita juga ada loh kesibukan. Kalau dari kamu sendiri, apa yang kamu butuhin dari pasangan kamu setelah kita mengobrol kemarin? Terus kalau kamu mau ada rencana mengobrol lagi dengan pasangan kamu, apa yang kamu harapin dari obrolan ini? Yang aku harapin sih dia jauh lebih ngerti apa yang aku rasain. Terus juga sebenarnya setelah dari pertemuan kemarin tuh kita juga udah sempat ketemu sih Mbak. Kita udah juga sempat ngobrol panjang banget, kita di talk lah istilahnya. Aku udah tahu kalau kesahku seperti yang aku kalau kesahin ke Mbak ini, aku kalau kesahin ke dia juga semuanya. Aku bilang aku gini, aku ngerasa gini. Gimana dari kamunya? Dan ternyata sangat-sangat tidak terduganya itu justru dia tidak ada menjudge sama sekali gitu loh Mbak. Oke. Kan karena awalnya kan aku mikirnya kayaknya aku bakal dijudge deh, aku bakal dipikir banyak tuntutan, bakal mikir kamu nih banyak maunya dan lain-lain. Ternyata sih setelah melihat responnya dari dia nggak ada, aku nggak merasakan penghakiman itu gitu loh Mbak. Aku merasanya malah dia ikut merasakan sedih yang aku rasain gitu, karena dia tidak menyangka hal yang dia lakuin itu bisa membekas sebetulnya di aku gitu loh. Dan dia juga merasa bersalah karena nggak bisa tahu isi hati dan pikiran pacarnya ini secara terbuka gitu loh. Karena dia pikir selama ini aku baik-baik aja, karena mungkin itu ya Pak ya, pas kita pertemuan sebelum itu aku bilang kalau akhirnya aku lebih banyak nggak ceritanya daripada aku nambahin bebannya dia gitu kan.
Nah justru itu ternyata hal itu malah bikin dia makin merasa bersalah ternyata. Jadi di aku pun juga salah ngelakuin hal itu. Harusnya kalau memang ada rencana ke sana dan kita sudah sama-sama komitmen untuk adanya komunikasi yang terbuka, seharusnya memang tidak ada yang aku tutupi sama sekali. Dan kemarin kan yang aku lakuin kan ya aku tutupin karena aku ngerasa kayak ini pasti makin jadi beban buat dia gitu loh. Itulah akhirnya aku sadar kalau aku ada salah di situ, dan juga pacarku ini menyadari kayak aku salah karena aku nggak bisa buat kamu itu ngerasa aman dan nyaman untuk leluasa menceritakan keluh kesahnya gitu. Jadi ya kemarin apa beberapa yang lalu tuh kita ngobrol panjang itu dia lebih banyak ke merefleksi dirinya gitu. Nah karena dia melakukan refleksi diri itu, akhirnya aku juga ikutan refleksi diri akhirnya. Aku ikut mengevaluasi di akunya di dalam hubungan ini, aku kurangnya apa, dia kurangnya apa. Jadi setelah kita ngobrol kemarin, ternyata yang paling aku butuhkan itu bukan secara materi, bukan secara apa ya emosional yang terlalu terikat, ternyata enggak. Ternyata itu cuman rasa ingin dipahami itu aja. Dan ya akhirnya dia juga berusaha untuk memahami akan hal itu gitu. Meskipun dia dari dirinya sendiri dia juga merasa ada beratnya juga gitu, kayak dia aku juga mau dipahamin. Sedangkan dia tahu kalau aku jauh lebih ingin dipahamin karena ternyata dia belum sebegitu paham tentang aku gitu sih Mbak. Berarti kamu udah merasa lega ya setelah apa yang kamu obrolin dengan pasangan kamu itu berjalan sesuai apakah ini sesuai ekspektasi kamu? Bisa dibilang sesuai ekspektasi sih Mbak. Oke. Berarti sesuai juga sama harapan yang kamu inginin ya setelah ngobrol dengan pasangan kamu. Apakah udah merasa lega atau masih ada yang mengganjal? Belum sepenuhnya lega sih sebenarnya karena di satu sisi kemarin dia bilang semua tanggung jawab yang aku ambil, semua jalan yang aku ambil itu pasti kan ada resikonya. Nah resikonya itu nggak bisa nih orang lain gantikan, tapi harus aku yang berani mengambil resiko itu. Jadi setelah aku ngobrol kemarin terkait yang ke jenjang ke pernikahan dan terkait fokus di kuliahku ini, itu aku obrolkan dan dia itu kan juga memberikan kebebasan untuk aku memilih. Nah aku ngerasa leganya karena aku diberi kebebasan itu. Yang bikin aku ngerasa masih ganjalnya itu karena aku masih belum bisa mutusin keputusan itu. Gitu sih. Itu sih Kak. Jadi sebenarnya udah dikasih pilihan, cuma kamu belum ada apa ya pilihan yang tepat ini. Itu. Berarti kalau udah dari pasangan saling memahamin, kalian udah saling ngobrol satu sama lain, respon dari pasangan kamu pun juga sudah sangat cukup membuat kamu nyaman dan aman ya selama ini. Itu kalau dari rasa mengganjal kamu ini mau kamu obrolin lagi atau gimana? Sepertinya sih sudah cukup diobrolkan. Mungkin lebih tepatnya ngobrol sama diri sendiri dulu sih Kak, karena itu sepertinya balik lagi ke apa yang aku mau. Oke, karena kamu dikasih keputusan itu ada di tangan kamu gitu ya. Karena semua planning, semua opportunity yang aku punya ini itu semuanya aku butuhin. Oke. Cuma tergantung aku mau yang mana dulu. Mungkin itu sih Kak. Dan ya namanya manusia ya Kak, mungkin balik lagi juga jangan terlalu tamak atau terlalu serakah ngambil semua kesempatan gitu kan. Jadi mungkin di sini aku masih masih berusaha memahami apa yang aku mau. Karena kalau dibilang butuh, aku butuh semuanya. Aku butuh semua kesempatan itu.
aku butuh ada kesempatan untuk bisa menikah, aku butuh kesempatan untuk ngejar IPK, aku butuh kesempatan untuk join di organisasi, aku juga butuh kesempatan untuk magang, dan aku juga butuh kesempatan untuk bekerja di Jakarta yang kemarin aku bilang itu. Jadi semua tuh aku butuhin. Cuman ya itu tadi pacarku cuma bilang, cuma mengingatkan, coba difokuskan kembali apa yang kamu mau. Nah itu mungkin yang saat ini masih belum bisa aku lakuin sih Kak. Menurut aku pilihan dan harapan atau rencana kamu tuh besar banget, bahkan lebih dari apa yang kamu pikirin ya. Untuk melangkah pun kita harus mengambil langkah yang lebih besar, resiko Betul. juga yang lebih besar ya. Betul, bener banget. Pasti kalau kamu mau mengambil langkah yang lebih besar, resikonya juga pasti lebih besar ya. Terus dengan adanya ada nggak bayangan perubahan rencana yang mau kamu ambil setelah menikah? Setelah berdiskusi kemarin sama pasangan kamu? Ya kemarin sih setelah hasil dari diskusi itu belum ke ranah setelah menikah mau ngapain sih Kak, lebih tepatnya itu sekarang, keputusan sekarang yang harus aku ambil itu apa. Kemarin sih sempat diskusinya terkait di pilihan antara aku harus magang saat ini atau aku harus fokus di organisasi. Itu sih, karena kan aku bilang ke dia, aku tipe orang yang suka sibuk. Nah ini sekarang kebetulan di kampus aku ada lumayan banyak kegiatan nih, kegiatannya ada ini salah duanya ada pilihan untuk magang dan pilihan untuk organisasi. Dua-duanya sangat-sangat memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk bekalku di masa depan. Nah jadi setelah aku diskusikan kembali, itu aku nggak cuma diskusi dengan ini ya Kak, dengan pacarku, aku juga diskusi dengan orang tua aku. Aku mulai berani untuk diskusi, untuk mulai terbuka sama keluarga. Terus aku juga mulai berani mendiskusikan itu sama dosen wali aku. Jadi biar aku setidaknya dapat insight baru, gitu, dapat pandangan baru yang mungkin tidak sempat aku pikirkan gitu, nggak kepikiran gitu. Terus dari hasil diskusi bersama orang-orang itu semua yang bisa aku tangkap, sebenarnya tidak ada masalah aku mau magang sekarang atau aku mau magang besok. Yang jadi masalahnya adalah apakah aku akan tetap konsisten menyelesaikan itu semua. Gitu. Jadi dengan banyaknya masukan terkait magang, banyaknya masukan terkait organisasi, dan kapasitas yang aku punya sepertinya itu lebih condong ke arah aku sepertinya harus menyelesaikan di organisasi dulu deh sebelum aku menginjak ke ranah magang. Karena kalau di magang itu kan kita sudah langsung terjun trial errornya bekerja kan Kak. Sedangkan di organisasi sendiri itu kita mulai belajar dari struktural. Ada namanya struktural ini, struktural seperti itu, rangkaiannya seperti ini, seperti itu. Jadi sebelum kita mulai masuk ke dunia magang itu kita harus tahu intinya dulu, kita harus tahu fondasinya dulu gitu kan. Nah itu yang aku dapat dari saran beberapa orang yang aku tanya tadi. Mereka menyarankan dengan melihat kapasitasku yang ada, gimana kalau kamu coba di organisasi dulu, kamu matangkan basic skill kamu dulu, baru itu terjun ke dunia magang. Jadi ya itu sih termasuk keputusan lah, keputusan dan langkah yang aku harus ambil dekat-dekat ini, yaitu menyelesaikan kegiatanku di organisasi. Itu sih Kak. Oke, baik. Tadi kan Mbaknya sudah bilang udah mengambil keputusan nih ya.
apakah mbaknya pernah memiliki keraguan kalau misal keputusan itu ada banyak hambatan yang terjadi nanti? Apakah ada keraguan gitu ya? Iya. Kira-kira ada pemikiran, kalau nanti nggak berhasil, kalau nanti hambatannya gini-gini ini gimana ya? Ada sih, kalau kepikiran kayak gitu ada. Karena kan nggak menutup kemungkinan hambatan bisa datang dari mana aja gitu loh, entah dari akunya sendiri atau dari eksternalnya. Ada sih kalau pemikiran begitu. Sejauh ini ada nggak pemikiran kira-kira hambatan yang bakal terjadi apa? Sepertinya hambatan karena aku kurang bisa ngatur waktu sih kayaknya. Kenapa bisa memikir hal itu bakal terjadi, Mbak? Karena dari aku sendiri itu masih punya kebiasaan buruk untuk ngatur waktu. Karena dari dulu itu permasalahan aku selalu terputar-putarnya itu di cara aku bagi waktu. Jadi kalau aku udah terlanjur fokus satu hal, itu terkadang menyelesaikannya tuh dengan logika aja gitu, cepet pakai logika, nggak pakai perasaan gitu. Sedangkan kan sekarang ini kita berdililan dengan manusia, ada orang, ada pasangan, dia punya perasaan juga. Nah, kadang itu miss di situnya, miss di kayak nggak perhatiin perasaan gitu loh. Dengan aku nggak bisa bagi waktu, jadinya ya bisa aja ntar muncul permasalahan sama pasanganku. Mungkin itu sih Kak. Kalau dari mbaknya kenapa bisa sampai sejauh ini memikirkan semua hal itu pakai logika? Padahal kan dari yang kita tahu, cewek itu biasanya mikirnya pakai perasaan, Kak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin lebih tepatnya efek trauma kali ya Kak, karena sebelumnya juga di saat berteman atau menjalin hubungan dengan seseorang yang terlalu menggunakan perasaan itu berakhirnya itu sakit di sayanya gitu loh. Berakhir tidak menyenangkan lah istilahnya. Seolah-olah beban emosional itu dibebankan ke saya semua. Jadi lebih baik diselesaikan dengan logika saja. Gitu sih Kak. Kalau sekarang yang kamu rasain, apakah udah nggak ada nih pertimbangan dari perasaan, ataukah hanya logika saja yang kamu pakai untuk mempertimbangkan semua hal ya? Apalagi keputusan kamu untuk mengambil langkah di sebelum menikah ini. Sejauh ini memang masih berdasarkan logika semua, tapi aku juga berusaha untuk memikirkan lewat perasaan emosional sih, karena itu tadi aku udah aku beruntungnya tuh dapat pasangan yang memang benar-benar keterbalikan dari aku gitu loh Kak. Jadi setidaknya aku bisa punya insight baru gitu, karena ya sejauh ini orang rumah menggunakan logika, aku pun juga secara tidak langsung ya menggunakan logika. Jadi waktu ketemu sama dia pertama kali emang agak shock karena apa-apa dibawa perasaan, tapi ternyata di saat kita mengambil keputusan kalau dilimpahkan semua dengan logika, ternyata juga nggak bagus juga gitu loh. Jadi ya emang perlahan lah, masih perlahan sih, mau pakai perasaan itu masih perlahan, cuman memang sejauh ini masih pakai logika. Berarti pasangan kamu ngimbangin apa yang ada di diri kamu ya? Kamu pakai logika, dia pakai perasaan. Jadi kamu seringnya meminta pendapat, ngobrol itu sama pasangan ya, buat mengambil keputusan juga, atau gimana? Lebih sering ngobrolnya sama pasangan kah? Kalau untuk akhir-akhir ini ya seringnya sama pasangan sih, pasangan dulu, karena dari orang tua juga
malah mengarahkannya ya karena kamu sekarang sudah ada pasangan dan memang arahnya bukan untuk main-main, jadi juga perlu mempertimbangkan keputusan ataupun pandangan dari pasanganku. Jadi ya emang sekarang akhir-akhir ini seringnya nanya-nanyanya atau berdiskusi itu sama pasangan. Kalau menurut kamu nih, apa sih yang kamu lihat dari pasangan kamu, kayak pandangan kamu tentang dia, perasaan kamu? Kan kemarin kamu udah pakai logika nih. Sekarang aku nanya tentang perasaan kamu, gimana tuh tentang dia gitu. Gimana ya? Susah sih Kak mau jelasinnya karena nggak terbiasa mengungkapkan gini juga. Oke, nggak apa-apa. Apa kamu mau dijawab atau mau lanjut pertanyaan selanjutnya atau cerita selanjutnya? Mungkin bisa next dulu deh Kak. Oke. Karena sebelum tahu mau menjawab kayak gimana, nggak biasa aja nyusun-nyusun kata-kata gitu. Mungkin karena belum terbiasa ya kita mengungkapkan dengan perasaan. Berarti kamu ini apa tipe yang gengsian banget ya? Mungkin bisa dibilang seperti itulah ya Kak. Mungkin. Gengsinya banget atau gimana? Waduh, kalau enggak bangetnya atau enggak sih saya nggak bisa ngerasa ya Kak. Oke. Orang lain yang ngerasain kan saya ngerasanya ya udah begini aja, tapi emang susah gitu loh kalau mengungkapin susah. Selama ini nggak pernah ngungkapin kamu sesayang apa sama dia atau hal-hal romantis lainnya untuk membangun kenyamanan kamu dengan pasangan kamu, membangun cintanya lagi gitu. Aduh gimana ya Kak jelasinnya? Kan Nggak pernah sih kayak gitu. Belum pernah ya? Nggak pernah. Mungkin kemarin kayak karena terlalu aduh gimana ya sama pasanganku dan lain-lain, ini kita bangun lagi perasaan kamu tentang dia dan lain-lain gitu. Belum pernah ya? Belum pernah dicoba. Malu ya mau ngungkapin ya? Gengsi juga sih pastinya. Dengan kamu keterbalikan dari pasangan kamu ya, pasti mungkin pasangan kamu yang sering kayak gitu mungkin malahan ya. Iya betul. Itu lebih seringan dia sih Kak. Kalau ngungkap-ngungkapin gitu. Betul. Kalau dari hubungan kamu sekarang udah membaik nih, dan kamu juga belum ada kelegaan ya kan, karena mungkin belum terjalani juga apa keputusan kamu. Apakah kamu siap buat mengambil keputusan yang kamu ambil tadi? Siap sih, diusahakan siap sih. Oke. Terus apakah ada langkah kecil dulu yang mau kamu mulai untuk membangun hasil dari keputusan kamu ini? Dari hal kecil, mulai dari kamu ngomongnya organisasi dulu ya, menyelesaikan organisasi. Apakah ada rencana tertentu? Untuk sejauh ini sih ada beberapa rencana. Untuk langkah yang bisa aku ambil untuk deket-deket ini ya ini sih, berusaha menyusun planning terlebih dahulu, terus memastikan kembali kalau aku komit dengan keputusanku ini. Itu sih Kak, langkah yang deket-deket ini yang bisa aku ambil tentang meyakinkan diriku kalau aku komit sama semua planning yang aku buat ini. Baik sekali ya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan buat masa yang kamu harapin, masa yang kamu susun. Apalagi nggak gampang ya buat menyusun rencana dari awal yang bahkan belum dimulai pun rasanya bukan nggak berhasil ya, tapi tergantikan dengan rencana yang baru. Apalagi
apalagi untungnya kamu memiliki pasangan yang suportif, apalagi bisa mengerti satu sama lain, bisa mengkomunikasikan hal itu gitu. Dari pasangan kan juga udah mendukung nih. Dari orang tua kamu apakah udah bilang kalau rencana kamu bakal kayak gini? Udah sih kak. Oke. Udah sih, aku juga udah bilang, dan orang tua aku juga setuju aja, karena aku kemarin berdiskusi itu juga lumayan seperti pemaparan sih, kayak presentasi jadinya di depan mereka. Kenapa aku mau gini, ntar beberapa minggu dan bulan ke depan itu aku mau ngelakuin ini, dan untuk jangka yang lebih panjangnya lagi ada rencana seperti ini. Jadi udah aku paparin semua, dan ya kalau menurut orang tua aku cuman gini aja sih, ya asal kamu bisa komitmen, ya lakukan, selesaikan apa yang kamu mulai, udah gitu aja sih kak. Oke. Tapi kamu udah ada kepikiran nggak konsekuensi yang bakal kamu hadapi setelah mengambil keputusan ini? Iya, sadar sih, aku sadar banget pasti bakal ada konsekuensi yang aku dapatkan. Salah satunya mungkin berkurangnya waktu istirahat, berkurangnya waktu bersama keluarga maupun sama pasangan, dan mungkin juga terbagi-baginya prioritas yang ini dan itu, mungkin antara tugas kuliah, entah terus tugas magang, atau mungkin dengan pasangan, atau dengan keluarga, atau dengan diriku sendiri bahkan. Itu sih pasti resiko yang aku dapat kurang lebih mungkin seperti itu. Kamu berarti udah siap juga ya sama Insya Allah. sama apa yang mungkin kira-kira bakal terjadi, karena konsekuensi yang akan kamu hadapi juga. Insya Allah kayaknya pemikiran kamu juga lebih matang dari sebelumnya ya, apalagi kamu berani mengambil keputusan yang besar buat melangkah yang lebih jauh lagi. Semoga aja kak. Apakah kamu deket juga sama orang tua? Bisa menceritakan semua hal buat berdiskusi, mengambil keputusan. Setungkaranya sih dekat sih kak, setungkaranya dekat. Cuman mungkin memang cara penyampaiannya itu karena background keluarga juga militer ya kak, jadi cara penyampaiannya ya tak gitu. nggak mendahulukan perasaan lah istilahnya, karena langsung memberikan fakta yang ada tuh seperti ini gitu. Itu sih kak, deket kok, kalau dibilang deket itu nggak yang canggung sama keluarga sini, enggak, termasuk dekat lah kita. Baik Rakes, buat terima kasih juga ya udah memberikan kepercayaan atas apa yang kamu ceritakan. Apalagi kamu tuh hebat banget ya, bisa mengambil keputusan. Terus kan nggak semua orang itu bisa berpikir realistis, kayak aku mau ngambil semuanya deh biar aku dapat semua hal gitu. Tapi kalau kamu kan bisa memikirkan kayak aku maunya satu-satu dulu deh, biar balance juga sama apa yang aku kerjain, biar aku tanggung jawab sama apa pilihanku. Jadi nggak semuanya dikerjain setengah-setengah gitu. Betul. Aku menghargai setiap proses yang kamu hadapi hari ini, kemarin. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi bekal untuk kamu. Aku juga sangat berterima kasih sama kamu, udah sangat-sangat aware sama diri kamu sendiri agar tidak keteteran ya kalau mengambil keputusan yang besar.
Oke, aku bisa melihat diri kamu sekarang tuh lebih memahami diri kamu sendiri daripada saat awal kita bertemu. Keputusan yang kamu pilih ini merupakan hasil dari proses berpikir dan relaksasi kamu yang kamu lakukan sendiri. Semoga langkah yang kamu ambil nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan kamu. Amin, Terima kasih amin. juga ya atas keterbukaan dan kerjasama kamu selama proses konseling ini berlangsung. Jadi saya cukupkan karena waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak ya. Selamat Sama-sama. pagi. Terima kasih juga Mbak. Selamat pagi.